Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Medi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Medi gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat juga hari ini. Oke, baik di sini Bu Yuli akan melakukan coaching ya Bu ya. Iya Ibu. Nah, di sini saya akan menjadi observer ya Bu atau pengamat. Dan saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian apakah nanti ketika melakukan coaching Ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Iya Dan Ibu. bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Dan Iya bagaimana Bu. nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach, yaitu Ibu sendiri ya Bu ya. Iya Bu. Jangan lupa ya Bu, di proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu ya Bu ya. Iya Ibu. Baik, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Jadi pertanyaan pertama itu adalah dalam proses coaching, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Ya. Jadi ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya pada saat proses coaching tadi Ya. nanti. Yang Hmm. pertama ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot Bu. Oke. Nah, dari 3 kompetensi tadi, manakah yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Iya. Dari ketiga kompetensi tadi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu tentang mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena pada saat kita sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan seakan apa yang disampaikan Koci nanti, maka saya pasti akan timbul tuh pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan menggali potensi Koci saya nanti, Bu. Oke, baik. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Bu Yuli. Iya, Bu. Indikator yang mana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Iya, indikator yang ingin saya sampaikan atau misalkan yang tujuan saya, indikatornya itu pada saat nanti coach saya itu dapat menemukan solusi Bu dari permasalahan yang coach saya alami. Gitu. Jadi Oke. saya hanya menggali potensinya saja, nanti coach saya menemukan solusinya sendiri untuk apa permasalahan-permasalahan yang akan dihadapinya. Baik. Jadi itu saja pertanyaan saya, Bu ya, sebelum Ibu Ya melakukan coaching Ibu, hari ini. ya Semoga Ibu. saat Ibu melakukan coaching, Ibu selalu mengingat dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Dan selamat Iya melakukan Ibu. coaching ya, Bu. Semoga mendapatkan Iya, hasil yang Bu. optimal. Ya, Oke, terima kasih, baiklah. Bu. Silakan, Bu. Oke, Assalamualaikum, Bu Ida. Iya, Waalaikumsalam Ibu Yuli. Apa kabar, Bu Ida? Sehat? Iya, Alhamdulillah sehat Ibu Yuli. Iya. Katanya ada yang ingin diceritakan nih sama saya ya, ada yang disampaikan. Iya, Apa sih, Bu, iya, yang mau iya, disampaikan? iya Ibu Yuli. Saya ini punya persoalan ya, Bu Yuli. Saya ini membaca di sekolah saya itu murid-murid saya itu seperti murid yang males gitu, Bu. Seperti mereka tidak bersemangat untuk belajar. Itu Iya, kalau saya tangkap nih Bu Yuli, mereka ini sepertinya karena cara penyampaian, cara proses pembelajaran teman-teman sejawat saya di sekolah nih Bu Yuli, yang monoton hanya menggunakan metode ceramah. Sedangkan anak-anak zaman sekarang ini ya Bu Yuli ya kan anak-anak zaman milenial ya Bu Yuli ya, mereka iya, sudah mengenal yang namanya IT atau mereka mungkin bosen dengan hanya mempelajari buku. Nah, iya. jadi saya membaca anak-anak ini menginginkan proses pembelajaran yang bervariatif, Ibu Yuli, seperti yang memang sekarang mereka lihat dan mereka dengar gitu, Ibu Yuli. Oke. Jadi, Ibu merasakan di sekolah Ibu itu apa namanya murid-muridnya itu merasa bosan ya Bu ya karena Iya, murid zaman now lah ya Bu ya.
murid zaman Iya, now, tapi masih diajarkan dengan model konvensional ya Bu ya. iya, Oke, betul Bu dari Yuli. percakapan kita hari ini nih Bu, apa yang Ibu Ida ingin dapatkan? Iya, saya itu ingin menemukan solusi bahwa bagaimana anak-anak di sekolah itu menemukan proses pembelajaran yang menyenangkan nih dengan metode-metode baru. Yang sekarang kan seperti bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan apa namanya media-media lain seperti mereka bisa buka YouTube untuk melihat video pembelajaran. Jadi anak-anak ini bisa merasa senang gitu loh Bu Yuli saat proses pembelajaran. Jadi tidak hanya menonton, nulis, catat buku di depan, nulis di depan begitu-begitu terus gitu loh Bu Yuli. Iya, jadi Ibu ingin ada perubahan ya Bu ya. Iya, Kira-kira iya ini Bu Bu Yuli. kira-kira perubahan yang seperti apa ya Bu ya yang Ibu harapkan yang ada di sekolah Ibu? Iya, iya. Saya ingin perubahan itu bahwa teman-teman saya di sekolah itu mereka mengerti bahwa kebutuhan dasar belajar anak-anak ini mereka ingin pembelajaran yang bervariasi, yang menggunakan kecanggihan teknologi, karena mereka kan anak-anak milenial nih, Bu Yuli. Jadi mereka merasa bosan dan ingin variasi dalam proses pembelajaran ya, untuk meningkatkan proses pembelajaran mereka. Iya, iya, iya. Jadi Ibu pengen teman-teman atau rekan sejawat Ibu merubah ya Bu ya cara mengajarnya Iya, ya agar murid-murid di iya, sekolah tidak bosan lah Ibu ya Bu ya. iya, iya, Bu Yuli. Oke. Dari variasi metode model pembelajaran yang digunakan, nah itu sudah termasuk kondisi ideal ya Bu ya. Kalau misalkan Iya, guru iya, menggunakan metode atau model pembelajaran bervariatif ya Bu ya. Eh, Menurut Ibu nih di sekolah Ibu nih ya kondisi sekarang itu kalau untuk mencapai metode pembelajaran yang bervariatif, kira-kira kalau untuk sekarang itu berada di level berapa Ibu ya di sekolah Ibu? kalau sekarang ini saya lihat sih eh, sepertinya ada di level 5 loh Bu Yuli. Karena memang Di level 5 guru-guru sekolah ya. itu tidak pernah menggunakan media sama sekali. Hmm, seperti itu. Jadi baru ada atau masih berada di level 5 ya Bu ya kondisi Iya, yang iya, iya sekarang. betul. Oke, menurut Ibu nih dari level 5 kira-kira bisa ditingkatkan ke level berapa nih Bu? Jika Ibu melakukan atau mengusahakan perubahan di sekolah Ibu. Iya, kalau saya sih nggak muluk-muluk Bu Yuli. Saya pengen ada di level 7 atau 8 lah yang membuat anak-anak ini. Jadi kalau anak-anak ini berada di level 7 atau 8 sudah pasti mereka akan mengenal yang namanya IT dan semangat belajar itu akan tumbuh bila itu ada di level 7. Kalau menurut saya, Bu. Iya. Jadi Ibu pingin dari level 5 yang sekarang meningkat menjadi level 7 ya Bu ya. Iya, Ah, kira-kira apa Bu yang terlintas Bu yang sudah terlintas dalam pikiran Bu Ida untuk meningkatkan ke level 7 nih? Apa kira-kira perubahan iya, yang akan Ibu Ida lakukan yang sudah terlintas dulu deh dalam pikiran Ibu? iya. Kalau perubahan yang saya lakukan adalah yang pertama, yang ingin saya lakukan adalah saya itu ingin eh, pertama mengajak mereka berkolaborasi ya, Bu Yuli, ataukah saya mentoring ya, karena ini sekolah berskala kecil, jadi saya bisa menjadi mentoring atau saya bisa mendampingi mereka satu persatu, terutama dalam proses IT. Apalagi sekolah saya kan sekarang mendapatkan bantuan Chromebook ya Bu Yulia. Jadi Ya. satu guru itu mendapatkan satu Chromebook. Jadi sayang banget kalau Chromebook ini tidak dimanfaatkan. Nah, ini yang akan saya lakukan rencana ke depannya ini. Karena saya tahu juga guru-guru ini tidak mengerti IT, Bu Yuli. Ya. Jadi yang ingin saya lakukan ke depan adalah membantu mereka dengan cara memahami proses kerja Chromebook itu ke depannya. Jadi mereka bisa menggunakan IT itu dengan leluasa untuk semuanya. Jadi bukan hanya disimpan saja ini adalah Chromebook, bukan seperti itu, tetapi Chromebook ini bisa mereka lakukan untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Iya. Jadi
bisa menggunakan pakai Chromebook tadi ya Bu ya. Iya, Oke, ada lagi nggak Bu selain dari menggunakan Chromebook? Kira-kira ada strategi apa yang bisa Ibu iya, gunakan untuk agar teman-teman iya, itu apa bervariasi lah ya pada saat melakukan iya, pembelajaran di kelas. iya. Nah, yang kedua adalah variasi bisa menggunakan gambar yang memang spesifik, Bu Yuli. Misalkan nih, mereka dalam proses pembelajaran apa, karena di sekolah itu kan sudah ada printer ya, Bu. Kita mau memberikan media berupa gambar, berupa visual, itu mereka sebenarnya sudah ada. Nah, ini maksud saya, guru-guru ini tidak hanya menggunakan media IT saja, tetapi menggunakan gambar atau menggunakan media alam sekitar yang ada di lingkungan sekolah, bukan hanya duduk diam, nulis di kelas, istirahat, keluar, masuk lagi, terus pulang gitu. Maksud saya, Bu. Maksud Iya, saya iya, semua iya. media itu digerakkan gitu. Iya. Jadi Bu Ida sudah mulai merencanakan tentang strategi yang akan digunakan ya Bu ya untuk melakukan perubahan ya Iya, dengan menggunakan iya, Chromebook tadi, dengan menggunakan gambar dan juga lingkungan sekitar ya Bu ya. Nah, iya. dari beberapa strategi yang sudah Ibu pikirkan lah, yang mana Bu kira-kira yang pelaksanaannya lebih nyaman ke teman-teman Iya, rekan sejawat dan lebih cepatlah prosesnya Bu. iya. Kalau saya sih merasa semuanya bisa ya, Bu, ke depannya. Tinggal penerapannya lagi, mungkin harus saya bicara dulu dari hati ke hati. Eh, yang akan dilakukan dengan segera ini adalah proses Chromebook, karena memang Chromebook ini sudah dibagi. Dan saya lihat Iya, mereka tidak pernah menggunakannya, kan sayang, Bu. Karena Chromebook ini kan perangkat lunak, semakin tidak dipakai dia akan semakin rusak, kan sayang. iya betul Itu betul yang akan betul. saya lakukan duluan. Ya Bu, jadi pakai Chromebook dulu ya Bu ya, yang lebih cepat dan memang sudah ada alatnya ya Bu Iya, ya. Heeh. iya. Dari kegiatan menggunakan Chromebook tadi, Ibu membutuhkan bantuan dari rekan lain atau tidak Bu? Kira-kira. Iya, kalau untuk bantuan dari rekan lain, saya ada beberapa orang teman yang bisa memang mengerti IT di sekolah tersebut. Tetapi karena tidak banyak, Bu. Mungkin kalau kami ini kan ada 16, tapi yang mengerti IT cuma ada 3 termasuk saya. Ya. Nah, paling saya akan menggandeng teman saya 2 orang lagi yang selain dari saya untuk mengajari ibu-ibu ini, teman sejawat saya dalam cara mengerjakan operasi Chromebook ini. Oke, jadi Ibu nanti akan melakukan pendampingan individu sama teman-teman menggunakan Chromebook, berkolaborasi dengan rekan sejawat lain yang sudah juga Iya, mempunyai kemampuan IT ya Bu ya. iya, Oke, iya betul Bu jadi Yuli. kapan nih kira-kira Ibu akan melaksanakan kegiatan pendampingan menggunakan Chromebook tadi, Bu? Bisa saya lakukan setelah saya berbicara dulu. Mungkin besok saya akan berbicara dulu nih Bu Yuli dengan teman-teman saya. Nah, setelah itu, setelah pembicaraan itu mungkin lusa bisa saya terapkan. Karena memang selama ini saya belum pernah berbicara Bu Yuli dengan mereka. Mungkin mereka juga mau nanya saya segan ya Bu Yuli ya. Jadi mungkin besok akan saya coba bicarakan dulu dan insya Allah lusa mereka akan bawa Chromebooknya dan kita akan belajar sama-sama di sekolah. Oke, berarti lusa Ibu ya sudah mulai bergerak nih untuk Ya, ngajak rekan-rekan di sekolah berbicara karena akan ada pendampingan individu ya Bu ya atau pendampingan ya. secara berkelompok. Oke, dari percakapan kita ini nih Bu, apa sih yang sudah Ibu Ida dapatkan nih dari percakapan kita hari Iya, ini? yang saya sudah dapatkan adalah saya bisa menemukan solusi dari apa yang saya galaukan beberapa hari ini ya Bu Yulia. Saya itu memang ngelamun juga Bu Yuli, mikirin gimana nih anak-anak ini. Karena saya lihat mereka itu ya kayak gimana ya, kayak tidak ada semangat belajar. Nah, Alhamdulillah setelah saya bercerita dengan Ibu Yuli, saya bisa menemukan solusi bahwa memang saya harus mendampingi teman-teman saya, teman sejawat saya yang ada di sekolah dan membantu mereka. Oke, jadi Bu Ida sudah mendapat gambaran ya Bu ya. Nanti bagaimana sih strateginya untuk melakukan mentoring kepada rekan sejawat yang lainnya agar pembelajarannya lebih bervariasi lagi.
Oke, nanti saya udah tidak sabar nih nanti mau dengar cerita berikutnya nih dari Bu Ida. Bagaimana sih perkembangannya Ya, setelah Ibu Ida melaksanakan strateginya nanti ya Bu ya. Oke Ibu, percakapan kita selesai sampai di sini dulu Ibu ya. Semoga rencana mentoringnya, kolaborasinya bisa berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar, dan amin. eh, ada terdapat perubahan yang signifikan lah di sekolah Ibu. Terima kasih Oke, Bu Bu Ida Yuli. ya sudah mau berbagi cerita dengan saya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya Bu Ida ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Terima kasih. Ya. Oke, Bu alhamdulillah Ida Bu tutup Bu Yuli, Ida. coachingnya berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Ya Ibu, Alhamdulillah Alhamdulillah. sudah berjalan dengan baik. Heeh. Ya. Oke. Nah, tadi saat sebelum melakukan coaching, saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu ya. Nah, Iya dari Ibu. indikator ketercapaian yang ingin Bu Yuli tadi sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Yuli terkait dengan indikator tersebut? Iya. Dari proses coaching tadi Bu, indikator yang sudah saya capai itu saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta Ibu ya. Saya sudah menanyakan Ya. tujuan dari coaching saya, apa sih tujuannya Hmm. dari percakapan tadi, dan juga saya sudah mengidentifikasi masalahnya apa dari kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching saya, dan saya juga sudah menanyakan rencana aksinya apa yang akan dilakukan Koci dan juga Oh, menumbuhkan rasa tanggung jawab yang akan Koci lakukan ke depannya, Ibu. Dan saya juga sudah menggali kompetensi dari Koci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Bu. oke, jadi baik menurut saya sebagai observer yang dilakukan oleh Bu Yuli tadi itu udah bagus ya. Bu Yuli sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Yuli sudah melakukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, ya, kemudian sampai dengan tanggung jawab. Nah, eh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot itu tadi saya dengar ya, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi pada coaching ini Bu Yuli sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Yuli ya. Terima kasih, Bu Oke, Medi. nah ya, sebelum kita akhiri, saya akan ada pertanyaan satu lagi ya Bu ya, yang sudah Ibu lakukan tadi kompetensi apa lagi sih yang mesti Ibu kembangkan kira-kira? Iya. Kalau terlihat dari proses observasi coaching tadi, yang ingin saya kembangkan sih tetap ya Bu ya, saya ingin menggali lagi potensi saya pada saat proses coaching berikutnya. Saya ingin menekankan dengan alur tirtanya lagi, Bu. Alur tirtanya ingin saya Ya. perbaiki, bagaimana saya menggali, menanyakan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi, dan menanyakan apa rencana aksi, dan yang pastinya saya ingin terus menggali potensi saya agar bisa juga apa Bu, melakukan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot lagi, Bu. Mungkin seperti itu, Bu Medi. Luar biasa sekali Bu Yuli. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Koci, Bu Yuli ingin menggali lagi potensi yang ada, begitu ya Bu ya? Oke, Iya, jadi begitu, Bu. semoga ke depannya kita akan menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, Oke, Ibu. Terima kasih, jadi Bu. oke Bu Yuli, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menjalankan tugas kita hari ini. Saya tunggu lagi nanti proses kedepannya seperti apa ya Bu Yuli ya. Oke, Iya, ya Ibu. sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.